ruang Zoom kita di kelas ekoenzim. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita lakukan HeartMath terlebih dahulu ya. Mari kita mempersiapkan diri. Atur posisi duduk yang nyaman. Pandangan lurus ke depan. Punggung jangan bersandar. Pelan-pelan tutuplah mata. Tangan kanan letakkan di daerah jantung. Dan tersenyumlah. Saat kita bernafas dengan tulus dan lembut, maka kita akan mengalami perasaan regenerasi, seperti perasaan bahagia, perasaan mengagumi, penuh perhatian, rasa syukur, Saya cari dulu. Ya, ya. cinta kasih, dan kehangatan. 19, 19. Kita dapat membayangkan momen paling bahagia dalam hidup kita. Seperti kita sedang berada di suatu tempat yang indah, berada di pantai, mendengar suara deru ombak, desiran angin yang lembut, atau mungkin kita berada di pergunungan hijau yang luas, udara yang segar, dengan bunga warna-warni yang indah, cantik. Terdengar kicauan suara burung bernyanyi merdu. Lembutnya hembusan angin yang menyentuh kulit kita. Pancaran sinar matahari yang memberi kehangatan menembus di setiap sel-sel pori kita, sehingga membuat kita sehat dan berenergi. Kita bisa menghidupkan kembali momen-momen saat kita bersama dengan seseorang yang kita cintai. Ada rasa bahagia, penuh syukur, dan cinta yang tulus. Cobalah untuk menghidupkan kembali suasana dan perasaan tersebut. Bayangkan perasaan cinta dan kebahagiaan serta perhatian yang datang di setiap tarikan nafas lembut kita. Tidak apa-apa jika belum merasakan. Lanjutkan saja bernafas secara alami dan lembut melalui area jantung kita. Sekarang, bayangkan kita mengirimkan perasaan hangat ini di sekitar kita, di alam semesta, di dalam ruangan ini, di dalam rumah kita. Kekuatan ini akan meningkatkan frekuensi positif medan magnet area jantung kita 5.000 kali lebih kuat dari medan magnet otak kita. Kekuatan ini bisa menjangkau 4 meter dari tubuh manusia. Latihan jantung ini dapat membantu meningkatkan medan energi positif di sekitar kita. Sekarang, pelan-pelan kembali pada diri kita sendiri. Jika kita sudah siap, pelan-pelan membuka mata kita. Gosokkan kedua telapak tangan kita, lalu tempelkan ke mata kita, agar memberikan penglihatan yang terang dan selalu melihat hal-hal yang positif. Lalu, kembali menggosok-gosok kedua telapak tangan kita, tempelkan ke area telinga kita, untuk memberikan kekuatan pendengaran, agar selalu mendengarkan hal-hal yang baik dan positif. Kembali menggosok kedua telapak tangan kita, tempelkan ke arah tekuk kita, agar memberikan kekuatan, kehangatan ke seluruh tubuh kita, dari kepala sampai ke kaki, dari kaki sampai ke kepala. HeartMath kita sampai di sini. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu karena waktu terus berjalan.
Malam ini kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Arief Wirawan. Tidak asing lagi ya, wajah Pak Arief ya, yang lembut, yang sabar ya. Dan kita sering bertemu di kelas-kelas detox kalau Bapak Ibu pernah ikutin ya. Baik, sedikit saya ingin menginformasikan bahwasan Bapak Arief adalah beliau aktif di emotional healing coach, tenaga ahli GIS ya. GIS ini Geography Information System. Apa yang beliau urusin? Ya, tentang tata ruang dan penanggulan bencana. Jadi ngeling ya malam ini tema kita dengan profesi beliau. Baik, malam ini kita akan segera mulai. Silakan Pak Arief. Terima kasih Bu Helen. Selamat malam semua. Salam sehat bahagia. Mohon maaf saya terlambat. Lalu lintas tidak mendukung. Oke, malam hari ini sesuai tema yang disampaikan bahwa kita akan bicara tentang apa itu sustainability. Kita menjaga alam, alam menjaga kita. Nah, lanjut saya akan share screen. Terlihat, Bapak Ibu? Ya, lihat. Oke. Kita menjaga alam, alam jaga kita. Nah, kaitannya di sini adalah pesan moral yang sangat penting melihat kita situasi akhir-akhir ini seperti Bapak Ibu bisa rasakan bumi kita suhu sudah tidak biasa lagi. Saat musim panas beberapa saat yang lalu panasnya luar biasa dan di beberapa kawasan di Asia juga mengalami hal yang sama. Ternyata alam kita sudah mulai berubah. Tiba-tiba saatnya musim hujan dengan tiba-tiba dengan curah hujan yang di luar batas normal, secara tiba-tiba terjadilah banjir bandang dan beberapa bencana di tempat lain. Gitu. Nah, sesuai dengan tema ini saya akhirnya membuat judul adalah cinta, dedikasi, dan berbagi. Karena saya berpikir tanpa cinta dan dedikasi dan kita mau berbagi, kita tidak bisa menjaga alam ini. Tidak bisa menjaga bumi yang kita tinggali ini. Apalagi kita apa yang akan kita wariskan ke generasi-generasi kita yang akan datang, apa yang kita sisakan kalau semuanya sudah kita habiskan dan kita tidak peduli lagi terhadap bumi ini. Ini saya akan memutar video yang akan menggugah kita semua, membuka pandangan cakrawala kita, kesadaran kita bahwa harus bagaimana kita bersikap untuk saat ini. Ini video sekitar 4 menit. Nanti habis itu saya lanjutkan dengan materi. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair, dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim.
Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan. Rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit. Tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Dunia di tahun kenapa tadi disampaikan hal seperti ini disampaikan oleh seorang Najwa Shihab. Beberapa tahun terakhir ini sesama aktivis lingkungan sudah banyak bersuara tentang perubahan-perubahan iklim. Seiring dengan kondisi ini, ternyata komunitas masyarakat juga bergerak. Bapak Ibu kemarin sudah menyaksikan bahwa 4 seksi yang kemarin tentang kegunaan ekoenzim, baik untuk rumah tangga, untuk kesehatan, untuk pertanian, untuk bencana, semuanya sudah disampaikan materinya.
Tapi di balik itu semua, setelah materi itu disampaikan, apa yang harus kita lakukan? Setelah pemahaman ilmu itu kita dapat, kita perlu kesadaran baru untuk melakukannya. Jika kita melihat di sini, kita menjaga alam akan membuat alam menjaga kita. Sebenarnya, apakah alam butuh kita jaga? Ini pertanyaan yang penting untuk kita renungkan sama-sama. Bahwa sebenarnya alam kita nggak perlu dijaga. Kita menjaga alam itu sebenarnya adalah kepentingan kita sendiri. Ini yang kita sering lupa. Bahwa kita menjaga alam, kita adalah menjaga diri sendiri. Karena kita tinggal di mana? Kita tinggal. Kalau kita tidak jaga tempat tinggal, artinya kita tidak menjaga diri sendiri. Alam tidak butuh dijaga, tapi kita butuh menjaga alam. Karena disitulah tempat kita tinggal. Tidak ada pilihan lain di planet lain, hanya di bumi yang kita cintai, bumi pertiwi ini saat ini kita tinggal. Kenapa kita harus menjaga diri sendiri dengan menjaga alam? Ini benar-benar ide pemahaman ini muncul kira-kira minggu yang lalu pada saat saya diminta untuk menyiapkan presentasi ini. Karena berbarengan juga ada komunitas yang lain bicara tentang bukan lagi pemanasan global, tapi sudah pendidikan yang global. Jadi bukan global warming yang terjadi sekarang, tapi adalah global boiling. Itu yang perlu kita camkan. Karena apa? Semuanya sudah kita rasakan saat ini. Kita tidak lagi menunggu, karena semuanya sudah terjadi dan sudah di depan mata kita tanda-tanda itu. Nah, masalahnya sekarang ada 5 masalah besar untuk menjaga kelangsungan bumi kita agar semuanya berlanjut. 5 masalah itu adalah masalah diri sendiri, masalah keluarga, masalah di sosial masyarakat, masalah di negara, dan masalah di dunia. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu adalah menyelesaikan di diri kita sendiri. Bagaimana kita menyelesaikannya adalah mulai menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, mulai menjaga sampah, mulai memilah sampah di keluarga. Kita bisa edukasi, kita memastikan bahwa keluarga kita tidak merusak alam ini. Menghemat penggunaan air, tidak merusak ozon dengan memperbanyak menggunakan bahan-bahan ya spray-spray lah, apakah itu untuk membasmi semut atau apalagi yang menggunakan aerosol. Karena itu akan merusak ozon kita. Nah, dari kesemuanya ini, ilmu yang kita dapat beberapa sesi kemarin, mulai dari membuat ekoenzim, bagaimana penggunaannya, pertanyaannya adalah, sudah sampai seberapakah kita mau mengaplikasikannya buat diri sendiri, buat keluarga, dan buat orang masyarakat di sekeliling rumah kita. Kita tidak usah jauh-jauh memikirkan di level kelurahan atau di level provinsi. Intinya adalah kita memulailah dari lingkungan kita, tempat tinggal dulu. Apabila kita sama-sama melakukan ini dan banyak orang secara bersama-sama melakukan ini, otomatis masalah negara, masalah dunia akan terselesaikan dengan bertahap. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa segitu banyak orang yang tidak melakukan, kenapa kita harus melakukan? Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini yang perlu kita
camkan bahwa tanpa kita memulai sesuatu, keadaan tidak akan pernah berubah. Bahwa orang lain akan berubah, menunggu apakah itu menunggu kita atau tidak, kita tidak perlu pedulikan. Yang penting diri kita sendiri, keluarga, dan sekeliling kita mau merubah, itu sudah cukup untuk menjaga kelangsungan bumi kita ini. Sekarang seberapa dalam rasa kita, diri kita, dari dalam hati kita, bahwa kita akan merubah pemikiran kita dari dalam hati, bahwa akan mulai mengurangi sampah, reuse, recycle, gitu. Sudah seperti apa dari dalam hati kita, bahwa kita sudah memulainya, tidak menunggu orang lain, tidak menunggu siapapun memaksa kita. Padahal sebenarnya pemahamannya kemarin sudah dapat. Banyak yang hanya tinggal mau memulai. Karena kita tahu 50% sampah dan semuanya yang mengganggu kelangsungan bumi kita itu adalah dari rumah tangga. Gas metan yang timbul dari fermentasi sampah itu lepas merusak ozon. Dari bagaimana makanan yang kita makan. Apakah kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan dari hewani yang ternyata kotorannya juga menghasilkan gas metan yang merusak ozon. Bisa dibayangkan, Indonesia saat ini mengimpor sekitar 2 juta ekor. Bisa dibayangkan berapa kotorannya. Gitu. Nah, anjuran kita bersama-sama untuk melakukan tantangan berpola makan nabati selama 21 hari, banyak faktor yang bisa kita nikmati kalau kita sudah menjalani itu. Satu, dari sisi kesehatan kita sebagai pribadi, sebagai diri sendiri. Kemudian dari sampah itu kita bereskan, sebagian besar kita bikin ekoenzim, bisa jadi kompos, hanya sebagian kecil saja yang harus kita buang ke tempat sampah. Ke tempat sampah pun ada pemilahan, mana yang bisa di-recycle, mana yang bisa di-reuse, kita gunakan kembali. Diri sendiri itu adalah contoh langsung. Artinya, diri sendiri contoh langsung, bagaimana? Ya kita aplikasikan, kita terapkan di rumah kita sendiri. Nah, Dr. Joen dan teman-teman relawan juga tidak tinggal diam, juga Dr. Joen aktif keliling. Beberapa tahun yang lalu juga Dr. Joen mampir, juga menjelaskan ke pihak pemerintah betapa pentingnya ekoenzim dan betapa pentingnya kita mulai menjaga bumi ini. Untuk secara bersama-sama dengan komunitas yang lain, kita bergerak bersama untuk bergandengan tangan bahwa ini adalah masalah kita bersama. Ini bahwa pemangku-pemangku kebijakan ternyata bisa menerima dan mulai berpikir yang sama bahwa ini tidak bisa dilakukan kita sebagai masyarakat dan tidak bisa negara saja melakukan tanpa dukungan masyarakat. Bahwa kita harus bergerak bersama untuk merubah, untuk berubah. Kalau tidak kita berubah bersama, kita akan tenggelam oleh zaman. Ada kalanya mengubah dunia. Ini saya ambil dari pesan Dr. Joen sendiri, bahwa ada kalanya mengubah dunia itu bukanlah seberapa banyak orang melakukan banyak hal, tetapi setiap orang bisa berbuat sedikit saja. Ini artinya pesannya adalah
pesan beliau kepada kita relawan bahwa lakukanlah mulai dari rumah kita masing-masing. Ajaklah kepada orang-orang terdekat kita untuk mulai berubah. Bagaimana kita mengelola sampah, bagaimana kita menghemat penggunaan bahan-bahan yang bisa menjadi sampah, menimbulkan pencemaran, baik langsung maupun tidak langsung. Kontribusi kita bersama-sama, kita mulai dari diri sendiri, belajar, membuat, berbagi, baru kemudian kita mengajak orang lain. Belajar sudah kita lakukan, tinggal membuat, berbagi, dan mengajak orang lain. Gitu. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua sejak pelajaran pertama di grup bahwa sudah mulai banyak yang bukan mulai, bahkan ada yang sudah beberapa tahun yang lalu juga sudah mulai membuat ekoenzim, sudah mulai mensosialisasikan, sudah mulai mengajarkan, bahkan saya melihat bahwa keluarga-keluarga di Indonesia sekarang sudah mulai banyak yang mempunyai tabungan, cadangan ekoenzim. Karena mereka percaya bahwa dengan kita berbuat, pasti kita secara bersama-sama, apapun dampak dari yang kita lakukan, belum bisa dirasakan secara optimal, tapi kita tetap sudah bisa memulai. Kesadaran apa yang baru yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi bagi bumi ini? Tidak ada yang lain, karena bumi ini hanya itulah yang kita punya. Semuanya itu berpulang pada dua hal, terutama untuk generasi penerus kita. Yang pertama, edukasi dan perilaku. Yang harus kita lakukan adalah edukasi. Edukasi bisa kepada keluarga kita maupun orang lain, tapi yang penting kepada keluarga kita. Dengan edukasi kita akan mengubah perilaku kita terhadap pola makan kita, bagaimana kita mendapatkan makanan, kemudian bagaimana kita mengolah sisa-sisa limbah dari rumah tangga kita yang akan pada akhirnya akan mengganggu bumi ini jika tidak dikontrol. Otomatis dengan kita edukasi, perilaku kita juga akan berubah. Yang tadinya sampah hanya dibuang ke tempat sampah, sampah-sampah organik itu sekarang kita bisa manfaatkan, bisa menjadi enzim. Sehingga otomatis yang namanya gas metan, hasil fermentasi sampah-sampah organik itu, di mana 56% lebih sampah di TPA itu adalah limbah rumah tangga, limbah organik rumah tangga. Nah, dengan melakukan edukasi dan merubah perilaku, kita insya Allah kita bisa menjaga bumi ini dan ada hal-hal yang baik yang bisa kita wariskan kepada generasi kita mendatang. Ternyata kita lihat sekolah-sekolah sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar, kita lihat bahwa banyak sekolah-sekolah juga sudah mengajarkan anak-anak mulai dari usia dini untuk melakukan pemilahan sampah. Mereka bukan hanya mengajarkan teori, tapi bagaimana prakteknya, sehingga perilaku anak-anak di dalam keluarganya akan berubah. Karena kita berharap di kemudian hari anak-anak inilah yang akan kedepannya akan menggantikan kita dan akan menjadi orang yang memimpin negara ini, akan mengendalikan negara ini di kemudian hari. Anak-anak balita di negara-negara lain pun gerakan-gerakan ini juga sudah mulai melakukan pilah sampah. Hal sederhana mengumpulkan sampah-sampah plastik untuk tidak dibuang, dibakar karena akan mencemari dan mengganggu lingkungan alam kita. Kita juga melakukan sosialisasi dengan lintas komunitas, kita semuanya menyelenggarakan
sosialisasi ekoenzim, pentingnya ekoenzim, bagaimana menjaga bumi kita, apa manfaat ekoenzim terhadap lingkungan kita. Nah, ini penting, walaupun hanya sedikit ataupun banyak, kita tidak perlu pedulikan. Yang penting kita terus bergerak, kita terus berjalan melakukan itu. Mengurangi sampah, kemudian pilah sampah, kita gunakan kembali, apa yang bisa di-recycle, kita lakukan recycle. Walaupun kita tidak melakukan recycle, tapi dengan melakukan pemilahan, otomatis industri juga akan berkembang untuk melakukan recycle. Jadi bahwa makin hari cemaran yang bobot, cemaran yang diterima bumi kita makin hari makin berkurang. Makin berkurang persentasenya, sehingga keterjagaan bumi kita ini makin terjaga. Kita harus memulainya dari langkah awal, dimulai dari diri sendiri. Bahwa kegiatan ibu-ibu kita, bahwa sekarang sampah-sampah plastik juga bisa diolah. Komunitas-komunitas mengajarkan bagaimana sampah-sampah rumah tangga kita plastik bisa bermanfaat, bisa jadi tas, bahwa botol-botol ini bisa jadi brick, bisa jadi peralatan-peralatan yang berguna, tidak hanya sekedar dibuang dan menjadi sampah dan berakhir di TPA. Relawan-relawan Enzim Bakti sudah melakukan ini sejak beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang terus melakukan, bahwa ternyata kreasi-kreasi dari sampah ini hasilnya juga tidak kalah dengan bahan-bahan yang lain, walaupun itu adalah bahan bekas. Orang Indonesia terkenal kreatif, bisa memanfaatkan apapun, hanya saja kita juga turut mendukung. Mendukungnya gimana? Salah satunya kalau ada industri kreatif rumah tangga, kawasan perumahan ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu, mungkin sederhana kita membeli barang produk itu untuk kita gunakan. Ini hal-hal sederhana. Mungkin tidak berapa bagi kita, tapi keterlangsungan, keberlanjutan bumi kita hanya bisa berlanjut, hanya bisa jalan kalau kita mendukung hal-hal kecil ini. Kalau yang komunitas agak besar, kita juga dengan perusahaan-perusahaan real estate, gimana mereka mulai menjaga lingkungannya, kawasan perumahannya, untuk menjaga dengan melakukan penyemprotan udara, menuang ekoenzim di sungai-sungai kawasan perumahan. Karena kualitas lingkungan yang baik di mana kita tinggal, kalau kualitas lingkungan yang meningkat, otomatis kesehatan kita akan meningkat. Kesehatan kita akan meningkat, otomatis kesadaran kita akan meningkat. Nah, kesadaran yang meningkat ini otomatis akan berdampak baik bagaimana kita peduli terhadap bumi ini. Beberapa tahun terakhir ini, kegiatan-kegiatan ini tersebar di seluruh Indonesia, apakah itu lintas agama, lintas komunitas, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi faktor pembatas yang terjadi. Semuanya bersatu karena apa? Bumi ini adalah tempat tinggal kita bersama. Ini adalah pesan bahwa dunia ada di antara kita, juga terbentuk melalui kita. Mari kita jaga bumi ini, mari kita jaga bumi pertiwi yang tercinta ini. Terima kasih. Gaya hidup rendah emisi karbon dan sedikit sampah dimulai dari kita sendiri. Saya rasa itu yang bisa sampaikan, nanti kita bisa tanya jawab. Setidak-tidaknya yang saya sampaikan bisa menggugah baik diri saya maupun Bapak Ibu untuk kita merubah gaya hidup kita. Terima kasih. Silahkan Bu Helen dilanjut. Masih Belum di buka mute Bu suara. Helen.
Bu Helen masih di mute seperti. Ya, sorry ya, termute ya. Oke, sorry termute. Terima kasih Pak Arief atas sharingnya malam ini. Bagus sekali ya yang di-sharingkan Pak Arief. Mungkin teman-teman yang hadir di dalam Zoom ini ingin bertanya sesuatu, kami membuka kesempatan. Tolong di raise hand ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Husni ya. Silakan Ya. Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya tinggal di Jerman. Mungkin kita bisa berkomunikasi bersama untuk Maaf, tidak Pak Husni terdengar. suaranya kecil. Ya, oke. Pak Husni suaranya bisa dibesarkan sedikit karena tidak didengar. Oke. Saya Husni dari Jerman. Jelas sekarang? Halo? Agak kecil Pak. Silakan Pak. Oke. Sekarang udah besar. Hah? Ya, silakan coba ya Pak. Ya. Saya Husni dari Jerman. Ya. Oh Saya, iya. Selamat malam Pak. ya, selamat malam Indonesia. Suaranya tidak terdengar. Saya juga tidak bisa mendengar. Apa mic-nya terlalu jauh atau Bisa masalah ya? mikrofonnya, Pak? Mungkin. Iya. Saya dekat sekali. Tidak terdengar sama sekali. Pak, nggak apa-apa. Coba Bapak cek dulu ya. Nanti disambung lagi. Kita persilakan Ibu Ries Suyanti dulu ya Pak. Oke, makasih Mbak. Semangat, Malam. semangat banget. Saya Ibu Ris Suryanita. Saya di Depok, tapi saya sering beraktivitas juga di Bandung karena kita punya pondok pesantren keluarga. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Terdengar. Ya, terima kasih Silakan Pak Ari. dilanjut. Ya, saya sebenarnya sudah 2 tahun ya mengenal, selama setahun mencoba memahami dan akhirnya masuk di beberapa komunitas dari Depok, juga dari Bandung. Saya ini yang ingin saya sampaikan di sini, apakah bisa tim di Bandung itu membantu saya untuk sosialisasi, mengedukasi di pondok pesantren, baik itu kepada santri, kepada orang tua santri, ataupun tetangga sekitar radius pondok pesantren, dan beberapa jamaah di masjid yang juga ada di sekitar pondok. Insya Allah kalau soal itu nanti saya yang akan menghubungi ini ya, orang-orang yang akan siap gitu. Untuk tim dari Bandung ini, apakah bersedia? Kalau memang ada, biasanya siapa ya Mbak yang bisa membantu untuk awal ya? Karena ini memang tugas berat ya buat kita dan harus kita emban dan harus kita segera jalankan dengan kondisi alam yang semakin carut marut ya, apalagi di pondok itu juga sampah-sampah itu semakin menggunung ya, padahal banyak yang bisa kita manfaatkan kembali dari sampah itu, terutama sampah-sampah dari kulit buah dan sayur ya Pak. Begitu. Saya tunggu kelanjutannya seperti apa. Terima kasih untuk penyampaian materi hari ini yang cukup menggugah ya, dan membuat kita harus bersemangat ya, dan yakin bahwa bumi ini nggak akan marah dan nangis-nangis lagi dengan kelakuan kita di sini gitu loh. Silakan Mbak, sampai Baik, sini saja. bagus Saya sekali. sampaikan. Baik, terima kasih Bu Riz. Iya. Bagus sekali ya pertanyaannya.
Silakan Pak Arief, boleh diperjelas. Ya, terima kasih Bu Riz. Ternyata Bu Riz juga sudah bergerak, itu membanggakan kami semua di sini bahwa sudah banyak Bapak Ibu yang bergerak. Untuk tim yang di Bandung, Ibu bisa, apakah Ibu sudah masuk di grupnya WA Enzim Bakti atau belum? Apabila Ibu sudah, Belum, Pak. belum ya? Belum, tapi Ibu saya bisa pernah. tulis kontak Ibu di chat. Oke. Nanti akan dicatat oleh teman-teman. Nanti kita akan kontak tim kita yang relawan-relawan yang ada di sekitar Bandung untuk kontak Ibu untuk melakukan sosialisasi di pondok pesantren maupun di tempat yang Ibu inginkan. Karena relawan-relawan kita juga tersebar baik dari ujung Sabang sampai Merauke itu ada. Memang kalau bukan dari Enzim Bakti, dari kelompok komunitas yang lain pun juga sudah banyak. Silahkan di chat Bu Riz, nanti biar teman-teman mencatat kontak Ibu bisa dihubungi. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Semoga berlanjut dan menjadi amal sampai di akhirat nanti ya, Pak ya. Amin, amin. Terima Terima kasih. kasih Bu Riz. Terima Iya, kasih. terima kasih Bu Riz. Ya, kita lanjut dengan Muhammad Thorik. Silakan Pak. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, saya Torik Punaja. Selamat malam Pak Thorik. Ya. Bekerja di Cianjur, di Cianjur dan saya bekerja di perkebunan. Saya tertarik itu mengenai itu Pak, yang untuk masalah ekoenzim itu, untuk yang bisa dipakai juga untuk pemupukan. Nah, saya pertanyaannya mungkin sama juga seperti Ibu yang barusan Bu Riz Suryani tadi. Aries, ya. Apakah ada komunitas-komunitas gitu? Mungkin saya bisa bergabung untuk lebih mengenal lagi untuk cara untuk apa ya, kayak seperti ekoenzim dan segala macamnya yang ramah lingkungan dan bisa untuk perbaiki lingkungan juga gitu. Itu mungkin dari saya sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, malam ini luar biasa, semua teman-teman ya pada semangat untuk mengajak satu sama lain dan untuk mencoba membuat ekoenzim ya. Baik, mungkin ini Pak Arief yang bisa menjelaskan ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Thorik, tadi putus-putus sepintas saya dengar, mungkin kalau salah nanti dikoreksi, bekerja beraktivitas di bidang perkebunan. Ya, di perkebunan dan bahwa tertarik untuk memanfaatkan ekoenzim untuk di perkebunan. Untuk di perkebunan itu, perkebunan apa Pak kalau boleh tahu? Saya perkebunan teh. Nah, perkebunan teh, ya. Kalau teh itu kan yang diambil adalah daunnya. Kita bisa melakukan dari dua sisi. Kita bikin kompos melalui dengan ekoenzim, kemudian kita bisa melakukan penyemprotan dengan menggunakan ekoenzim. Minggu yang lalu adalah sesi ekoenzim untuk pertanian. Bapak tinggal di Cianjur. Nanti rekamannya ada di YouTube-nya Enzim Bakti. Bapak mungkin bisa tinggalkan kontak saja. Nanti kita carikan relawan ataukah partisipan kita atau siapa yang nanti yang memang tinggal di sekitar Cianjur, sehingga akan lebih mudah dan Bapak nanti bisa bergabung atau bergerak bersama dengan relawan tersebut di wilayah tersebut untuk bersama-sama bagaimana mulai dari bagaimana
membuat ekoenzim, bagaimana memanfaatkannya, dan juga bukan hanya masalah membuat dan memanfaatkannya, tapi juga mulai memperhatikan bagaimana kita menjaga bumi ini di wilayah tempat tinggal kita. Silahkan ditulis di chat, Pak, itu nanti kami akan, relawan kami akan ada yang kontak Bapak, bahwa di Cianjur nanti bisa menghubungi daerah sana, bisa menghubungi siapa saja, dan kami juga akan sebar bahwa siapa yang bersedia untuk bergabung dan membantu Bapak terkait dengan ekoenzim di Cianjur. Kita harus selalu bergandengan tangan karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Baik, cukup ya Pak. Ya, cukup. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya atau menginformasikan sesuatu? Bisa langsung, Bu. Boleh, silakan. Ya, silakan Pak Antonius. Selamat malam. Selamat malam, maaf saya tidak buka karena agak sakit ya, Bu. Begini, Bapak Iya. Arief, terima kasih. Saya juga tertarik. Apa mungkin Pak Arief ya atau Ibu bahwa ekoenzim itu digerakkan lewat tanda kutip maaf birokrasi. Bagaimana tanggapan Departemen Pertanian khususnya mengenai ekoenzim yang sekarang sudah menyebar, tapi rupanya masih ya kelompok, sehingga mungkin misalnya lewat birokrasi, kemudian diadakan gerakan seluruh nasional, akhirnya mungkin pola hidup para petani pun akan ya, karena seperti kemarin saya mengikuti juga webinar yang dari Bali itu ya, ekoenzim dari pertanian, bagaimana sawah pertanian dengan batang-batang padi yang dibuat untuk kompos dan sebagainya. Jadi masukan saya, bagaimana cara supaya ekoenzim ini betul-betul diadopsi oleh pemerintah, begitu Pak Arief. Maaf ya, ini bukan memaksakan, tapi gerakan ini memang harus gerakan untuk mencintai bumi kita. Tapi kalau sepintas hanya kelompok-kelompok tertentu, rupanya akan tidak begitu masif. Terima kasih Ibu, Bapak Arief, sukses. Terima kasih Bapak. Mungkin Pak Arief ingin menambahkan sesuatu, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Antonius, bahwa kami sudah melakukan audiensi baik melalui staf khusus Presiden ke Seknek, sudah audiensi, sudah menyampaikan apa yang bahkan bersama Dr. Joen pada waktu itu, apa pokok-pokok pikiran apa yang penting harus kita lakukan bersama, dan kita mengharap dukungan dari pemerintah itu. Kita tidak minta uang atau minta budget atau minta apa, karena kita bergerak, alhamdulillah sampai saat ini para relawan kita bergerak cukup untuk melakukannya. Kita cuma minta mohon agar makin digaungkan gerakan ini, karena kalau pemerintah secara aktif menggaungkan, ya seperti Pak Antonius tadi harapkan, di berbagai sektor akan lebih optimal. Kita juga sudah melakukan audiensi dengan Kementerian LHK, dan pada waktu itu kita sudah melakukan penyemprotan ekoenzim di udara dengan Pemda DKI, sudah dilakukan, sehingga penyemprotan ke udara pada waktu itu sudah menggunakan ekoenzim. Kita juga sudah melakukan dengan penuangan ekoenzim di kali-kali besar, di beberapa sungai yang ada tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain. Di Bali kita juga sudah melakukan upaya untuk menjernihkan air Danau Batur dengan komunitas ekoenzim yang ada di sana. Dan itu dukungan dari pemerintah setempat juga luar biasa. Beberapa daerah, banyak daerah juga sudah memberikan dukungan, bahkan di beberapa daerah itu sekarang ini sudah banyak
bank ekoenzim dan pusat-pusat ekoenzim yang bisa digunakan, di mana itu didukung oleh pemerintah setempat melalui dinas lingkungan hidupnya. Jadi mereka juga sudah mulai aktif dan ini cukup menggembirakan bagi kita semua, tapi masih kurang. Karena perubahan iklim, perubahan dunia sebegitu cepat, dan ini belum diiringi oleh perubahan perilaku kita secara masif pula. Jadi kita harus lebih cepat lagi bergerak, karena sudah tidak perubahan bumi ini, sudah tidak perubahan iklim ini bergerak dengan sangat cepat, sehingga kita harus berupaya minimal menyamailah kecepatannya. Ya. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Pak Antonius. Kalau Pak Antonius punya rekanan atau relasi di departemen tertentu yang bisa kita lakukan sosialisasi, yang kita bisa lakukan audiensi untuk menggerakkan bersama-sama kita memanfaatkan ekoenzim ini untuk kepentingan apapun yang berguna bagi bumi kita. Nanti kita bisa kolaborasi, kita bisa secara bersama-sama ajak pemerintah. Demikian. Ya, nambahkan sedikit Pak Arief. Silakan. Mungkin tadi kan ada, Bapak mengatakan ada edukasi ya. Alangkah baiknya kalau mungkin ini betul-betul dikejar agar mungkin lewat edukasi, jangan-jangan para sarjana-sarjana lulusan Fakultas Pertanian pun mungkin belum tahu persis mengenai ekoenzim ini, Bapak. Kan naif ya kalau mungkin masyarakat sudah aktif begitu, tapi malah penggeraknya dari yang khususnya yang berilmu tidak. Jadi kalau mungkin bisa masuk tanda kutip mungkin kurikulum di perguruan tinggi atau di sekolah pertanian tingkat atas dan sebagainya, mungkin lebih akan ada ini sebagai tambahan saja Pak. Memang kita sangat prihatin sekali ya bahwa sekarang tanah yang kosong, tanah yang gembur, tanah yang subur itu memang langka sekali Bapak Arief. Itu dia. Sebagai tambahan saja Pak Arief. Kami dukung Pak Arief. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Antonius. Ya, terima kasih dukungannya. Doakan kita semua tetap istiqomah, tetap menjalankan ini semua tanpa kenal lelah, tanpa memikirkan apapun kecuali menjaga bumi ini. Terima kasih dukungannya Pak Antonius. Amin. Baik, tadi di chat ada tertulis nama Narukami ya. Ini Bapak atau Ibu ya. Silakan mau bertanya ya Pak atau Ibu. Ya. Bapak atau Ibu yang atas nama Narukami ingin bertanya, Pak? Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Arief pemaparannya walaupun terlambat sedikit tadi. Ya, ini sangat menarik Pak. Saya sedang asik-asiknya belajar ekoenzim, sudah buat panen pertama 2 bulan yang lalu, sekarang mau buat yang kedua dan ketiga. Kebetulan saya bekerja di perkantoran Pak, di Pemda, di kabupaten. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, sama Ibu juga mungkin dan yang lainnya, sharing tips-tips cara-cara mengenalkan ekoenzim di lingkungan saya, terutama itu di perkantoran. Seperti tadi hari ini saya membawa contoh yang sudah saya jadi, tapi untuk membuat testimoninya saya belum banyak. Hanya pernah luka kecil, sesemprot, iya, sembuh ternyata. Nah, ini ya tips-tips atau cara memperkenalkan ekoenzim itu di kawan-kawan rekan kerja kantor itu bagaimana ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Baik Pak,
Jadi ekoenzim itu banyak sekali fungsi ya. Mungkin Bapak bisa mulai dari hal-hal yang kecil, misalkan ekoenzim dipakai untuk pembersihan kantor ya, untuk apa Oh mengepel, iya, cuci tangan dan sebagainya. Tapi untuk lebih luas nanti Pak Arief yang akan jelaskan. Silakan Pak Arief. siap. Ya, Pak Dedi, terima kasih. Bagus sudah mulai membuat. Nah, di kantor itu, Pak, yang jelas seperti Oke. disampaikan Bu Helen tadi adalah bagaimana biasanya kamar mandi tidak bau. Bagaimana membersihkan kamar mandi tidak menggunakan bahan kimia. Banyak penghematan. Kemudian mengepel gitu. Nah, Ya. kemudian hal yang penting adalah di kantor itu dicoba dispraykan ke udara lingkungan kerja kita. Kita Ah iya spraykan iya, siap. tanaman-tanaman di sekitar kantor kita. Nah, itu udah. Dan kalau biasanya di kantor itu kan banyak ibu-ibu, Pak. Nah, kalau Ya. ibu-ibu sudah terkena, biasanya dia lebih cerewet untuk menjaga. Nah, di ibu-ibu nih yang paling gampang urusannya kalau udah urusan kecantikan, nah semangat. Iya 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 iya. Bagaimana menggoda ibu-ibu untuk giat mulai menggunakan kemudian mulai membikin otomatis nanti di rumah tangganya ibu-ibu ini akan menerapkan. Satu, kalau digunakan untuk ngepel, untuk cuci piring, untuk mandi, kalau udah urusan kecantikan, untuk mandi dicampur sabun atau mandi tanpa sabun akan terasa beda kulitnya. Bapak harus, tapi Pak Dedi harus coba dulu. Gimana Pak Dedi? Ya. Ibu mau percaya kalau Pak Dedi belum coba. Terus satu lagi, biasanya ibu-ibu yang paling gampang memulai dari jika menggunakan ekoenzim. Bilas, bersih, itu silakan. Satu kali coba aja, suruh-suruh membedakan bagaimana lemesnya, rambutnya, bagaimana. Terus kalau rajin spray muka dengan 1.000 atau 1.400, untuk kulit jadi moist. Apalagi kan sekarang musimnya lagi panas dan kering. Panas. Ya. Itu hal-hal yang paling sederhana, yang paling mudah kalau untuk menarik ibu-ibu. Itu trik yang biasa kita lakukan. Tapi kalau mau yang lebih jitu, ya tanya ibu-ibu nih. Kayak Bu Helen gitu. Bu, kalau ibu-ibu senangnya yang apa? Gitu. Silakan Bu Helen. Untuk muka. Versi bapak-bapak akan berbeda dengan versi ibu-ibu. Iya. Iya, untuk semprot muka bisa, Pak. Boleh nambahkan, Pak? Siap, Ya. Bu. Untuk itu, Pak, untuk menambah isi dompet, Pak, karena udah nggak terlalu banyak beli deterjen, udah nggak beli macam-macam lagi skincare dan lain-lain ya, Bu Irit Helen. ya. Irit ya, iya, iya. Bagus sekali. Jadi kita Iya. bisa uangnya tapi bisa kita buat amal yang lain ya. Iya. Iya. Ya, Iya, Sangat Bu Ris. membantu. Iya, murah meriah. Dan baik, bisa jadi baik, amal. baik. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kita beri kesempatan untuk Pak Wayan ya ini, Wayan Rida. Terima Silakan kasih. Pak. Pak Wayan. Bapak atau Ibu Wayan, silakan. Oh, Bapak atau Ibu nih? Oh, Silakan. Atau kepencet nih. Oh, ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan, saya dari Lampung. Saya ingin bertanya, untuk ekoenzim itu kan harus tempat yang tertutup dan tidak terkena panas. Dan untuk wadahnya juga kan tertutup rapat ya biar sebelum diaplikasikan gitu. Kalau untuk ekoenzim yang sudah terpapar udara dan panas itu kan biasanya ada binatang yang muncul seperti ulat. Cara mengatasinya apakah ada atau memang tidak bisa diperbaiki lagi? Mungkin baik Pak, sebetulnya kalau kita nggak tutup rapat itu memang ada terjadi terkontaminasi dengan udara luar ya Pak ya. Ada yang sedikit membau dan ada yang berulat ya. Dan itu sebenarnya bisa diperbaikin ya dengan menjemur. Tapi untuk penjelasannya mungkin dari Pak Arief langsung ya. Silakan Pak Arief. Ya, baik Bu Helen. Pak Wayan ya, bahwa
Jika dia ada belatung, tapi aromanya itu masih aroma segar, artinya tidak berbau busuk, masih bisa diperbaiki dengan dijemur. Jadi kita bisa tambahkan gula lagi, setelah dijemur, tambahkan, kita fermentasi ulang lagi. Kita tutup dan kita perbaiki tutupnya. Jangan sampai ada udara lagi. Jadi masih bisa digunakan. Tapi jika berbau busuk, artinya itu boleh dikatakan rusak. Kita bisa buang ke selokan, tidak masalah. Atau kita jadikan dia sebagai di tanah kompos gitu, tanah kosong itu nggak apa-apa. Gitu. Kalau misalkan perbaikan itu kan ada sisa-sisa dari buahnya itu, dari bahan organiknya. Apakah bahan organiknya harus dipisah atau dibiarkan saja? Dibiarkan saja, dijemur 30 menit ya, terkena matahari langsung dulu, itu, dan dibiarkan saja. Tapi yang terkena belatung nanti tidak lagi bisa untuk penggunaan badan. Biasanya kan orang jijik ya, nanti biasanya untuk bersih-bersih atau untuk penggunaan untuk pertanian. Sama satu lagi Pak, untuk jamur yang baik atau jamur yang jahatnya itu kan dia ada seperti jamur putih dan jamur hitam ya Pak ya. Yang saya temukan itu ada jamur putih dia Pak. Jamur putih namun dia nggak keras. Tidak apa-apa kalau jamur putih. Jadi begini, agar optimal pada waktu menutup itu benar-benar harus rapat, gitu loh Pak. Gitu. Jadi kalau tutup itu rapat dan optimal, tidak akan berjamur maupun terkena belatung. Jadi dipastikan. Jadi kita coba cek and recheck agar itu masalah-masalah itu tidak terjadi. Apabila terjadi, kalau jamur putih nggak apa-apa, tapi kalau jamur hitam biasanya itu jamur patogen, gitu, berbau, otomatis dia akan merusak prosesnya itu. Jadi lebih baik satu dari awal bahwa bahan organiknya, pastikan bahwa bahan organiknya bukan bahan yang busuk. Kemudian kebersihannya. Jadi walaupun itu untuk mengolah petik sisa sampah, tapi kita harus jaga kebersihannya. Jadi tetap harus dicuci. Itu. Wadahnya juga pastikan bersih, dan kita membuatnya di tempat lingkungan, jangan dekat tempat sampah. Gitu. Supaya kita berupaya meminimalisir resiko-resiko yang menyebabkan proses fermentasi, proses pembuatan ekoenzim itu menjadi rusak. Kalau untuk tempat penyimpanan sendiri itu berarti harus tempat yang teduh ya Pak? Tempat teduh, Selama jangan terjemur atau terkena sinar matahari langsung. Gitu. Kalau untuk wadah dia mungkin bebas ya Pak untuk wadah. Tapi dari tingkat kerapatannya ya Pak yang harus dipertimbangkan. Ya, diperhatikan kerapatannya, lingkungan tempat menyimpannya harus bersih. Artinya begini, ekoenzim itu proses fermentasi dan itu adalah makhluk hidup. Sebagai makhluk Tuhan juga. Jadi kita perlakukan mereka juga dengan baik, sehingga mereka akan timbal balik, akan memberikan hasil yang baik buat kita. Baik Pak, mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Cukup ya Pak Wayan. Ya, jadi intinya ketika kita buat ekoenzim, cari tempat wadah yang baik, tutupnya rapat, diletakkan di tempat yang baik, tidak kena sinar matahari langsung, atau tempat pembuangan kotoran ya Pak. Dan di tempat wadahnya kita bisa tulisin pesan-pesan cinta kasih, misalkan I love you dan sebagainya. Oke ya Pak, next siapa lagi yang ingin bertanya? Ada? Bapak Ibu di dalam
chat itu kita ada share untuk link ya. Tinggal silakan klik. Bapak Ibu sudah tergabung di dalam grup WA. Baik, yang lain ingin bertanya? Ibu Susi, selamat malam Bu, silakan. Atau Pak Dedi yang ingin bertanya lagi ya Pak Dedi? Ya, seandainya diizinkan, boleh ya? Ya boleh. Ya, Pak Arief sama Bu Helen, saya ingin bertanya tentang gula yang kita gunakan. Saya itu waktu itu membeli molase cair, pakai molase. Nah, apakah itu lebih baik dibandingkan gula merah atau gula aren? Satu. Yang kedua, kemudian air, ada penjual di tempat saya itu ada penjual air tebu, air perasan tebu. Itu bisa digunakan nggak sebagai gulanya? Itu saja. Oke. Gula yang digunakan, apakah Bapak gunakan molase, gula merah tebu, ataukah gula aren? Sesuaikan dengan bagaimana paling mudah Bapak dapatkan. Memang selama ini molase adalah yang paling murah dan mudah didapat hampir di seluruh daerah. Karena kalau kita bikin dari gula aren, harganya kan lumayan. Jadi gula aren bisa untuk konsumsi, tapi bagi beberapa orang juga ada yang membuat pakai gula aren. Ada baiknya jika waktu kita ada, tidak salah kita mencoba dengan berbagai macam jenis gula tersebut, sehingga kita punya pengalaman dan melihat hasilnya. Karena mengalami sendiri kita membuat, itu akan lebih baik daripada kita berdasarkan cerita orang lain. Nah, dari situ kita akan lebih gampang, oh ternyata kalau menggunakan gula aren begini, kalau kita menggunakan gula merah seperti ini, kalau kita menggunakan gula merah tebu seperti ini, kita gunakan molase seperti ini. Nah, kemudian kalau air perasan tebu itu belum bisa digunakan, Pak, karena dia belum jadi gula, jadi masih belum bisa digunakan untuk fermentasi. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Arief. Terima kasih Jadi, Bu Helen. Ya, udah jelas ya Pak Wayan. Jadi kita nggak boleh pakai gula putih ya, gula pasir, gula rafinasi. Jadi yang kita pakai adalah molase, gula tebu atau gula merah itu ya batok ya Pak ya. Oke, untuk airnya tidak boleh Pak ya pakai dari air tebu ya. Mungkin Bapak bisa pakai dari air hujan juga atau air Oke. Lagi Ibu Susi. Ibu Susi. Ya, selamat malam Silakan. Ibu. Ya, selamat malam Pak. Mau tanya, nih. ada ekoenzim sudah umur 4 tahun ya. Selamat. Tapi setelah saya buka itu makin bau ya. Maksudnya bau apek, tapi tidak ada jamur atau hitam atau yang putih sama seperti biasa. Itu masih bisa saja dipakai atau penggunaannya hanya untuk misalnya penyiraman saja tanpa yang menyentuh manusia. Makasih Pak, Bu. Ya. Silakan Pak Arief. Ya. Oke, Bu Susi. Jadi gini, kalau ekoenzim yang fermentasinya berhasil dan baik, aromanya adalah segar. Artinya kalau aromanya apek dan tidak segar, bisa jadi dia sudah terkontaminasi bakteri buruk awal-awal, karena itu udah 4 tahun, bisa jadi setelah dia jadi 3 bulan sampai beberapa saat mungkin masih baik, tapi karena akibat mohon maaf setengah diabaikan sekian tahun, tempatnya tidak diperhatikan, bisa jadi dia terkontaminasi bakteri buruk gitu. Tapi kalau sudah baunya apek, tidak enak, artinya tidak, ya kita bisa buang aja ke selokan, itu tidak apa-apa, jangan digunakan lagi karena sayang. Jadi sebaiknya kalau kita membuat ekoenzim, begitu 3 bulan kita panen.
Ampasnya kita bisa bikin kompos, atau bisa dikeringkan, atau bisa untuk penggunaan lain, bisa untuk kompres badan. Kemudian ekoenzim yang udah jadi dan segar itulah yang kita simpan. Nah, itu disimpan makin tua makin baik. Jadi kalau kita menyimpan yang sudah jadi, bisa kita penuh. Jadi sesedikit mungkin sisa udara dari tutupnya yang bisa itu kita tutup. Sehingga Maaf, resiko-resiko kontaminasi menjadi berkurang. maaf Pak, maksud saya sudah panen itu simpan 4 tahun. Jadi udah bukan dengan ampasnya. Memang Oh, hanya ekoenzimnya saja. 4 tahun tapi semuanya berbau apek ya, Bu. Dulu padahal baunya segar. segar sekali. Oke. Ya, Malah menghasilkan mungkin mama selama enzim. menyimpan ada kebocoran atau lingkungan tempat dia berada terkontaminasi, apakah bisa bahan kimia terpapar, aromanya, atau terpapar bakteri-bakteri buruk lainnya. Kalau bisa Ibu bikin aja yang udah Ibu lama simpan karena baunya sudah apek dan tidak baik, bisa digelontor di selokan. Oke, makasih Pak Arif. Ya, Selamat Ibu. malam. Baik, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Heni ya. Ingin bertanya yang ingin ditanyakan adalah bagus untuk hasil panenan ekoenzim. Oh, fermentasi. Bu, mungkin nanti ada kelas khusus ya, Bu, nanti untuk fermentasi kedua ya. Fermentasi EE 3 bulan lalu hasil panen EE disimpan lebih dari 1-2 tahun. Mungkin Pak Arif mau jawab, Pak, di pertanyaannya? Ya. Ini saya coba jawab. Bentar. Sesuai aturan panen 3 bulan dan baru disimpan selama mungkin. Karena setelah panen pun masih tetap berlangsung fermentasi, tetapi sudah bersih dibanding dengan yang masih ada BO-nya. Ya, jadi kalau sudah panen, dia tinggal masa penuaan saja. Fermentasi masih berjalan, itu hanya sisa-sisa saja. Karena pada saat BO itu sudah dipisahkan, karbohidratnya sudah habis. Biasanya sisa-sisa fermentasi aja. Habis itu tidak ada lagi proses sisa-sisa fermentasi karena BO-nya sudah dipisahkan. Jadi bisa disimpan selama mungkin. Yang penting tutup rapat dan letakkan di tempat lingkungan yang baik dan bersih. Gitu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Naru Kami. Ya, saya nggak tahu ya namanya apa, tapi ada identitas Naru Kami. Baik, yang dipertanyakan adalah untuk wadah atau tempat yang ideal bagi ekoenzim ya. Jadi untuk wadah sebaiknya sih pakai lebar ya, mulut lebar, tapi tutup rapat. Kalaupun nanti nggak ada tempat yang mulutnya lebar, ini Bapak atau Ibu ya Naru Kami bisa pakai dengan mulut kecil, tutupnya kecil, tapi hati-hati bisa kalau tidak mengeluarkan gas dalam 1 bulan, itu kan biasanya untuk 1 bulan dia menghasilkan gas. Bulan kedua dia akan menghasilkan asam, bulan ketiga baru enzim. Jadi ketika kita menggunakan tempat atau wadah yang mulutnya kecil, hati-hati saja agar tidak terjadi meledak ya tutupnya ya. Jadi lebih disarankan pakai mulut besar. Tutupnya maksudnya ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Pak Wayan, ini masih raise hand, masih kurang ya Pak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Oh, ada satu pertanyaan lagi. Iya. Kalau untuk pembuatan bantal ekoenzim sendiri kan itu harus dibuat dengan buah yang dihaluskan ya Bu istilahnya. Nah, saat pembuatan ekoenzim itu kan biasanya dia dimasukkan ke dalam wadah PE. Ya, Kalau wadah kantong. PE bau, itu masalah di PE-nya yang rusak atau bagaimana itu? Kalau pengalaman saya ya Pak, itu tergantung bahan Pak. Saya juga memakai plastik PE. Dan biasanya tergantung Bapak mau haluskan atau tidak. Jadi ada yang buat bantal ekoenzim dianya tuh sangat kering Pak.
Jadi setelah di blender atau dihaluskan, itu biasanya akan disaring, Pak, disaring sampai tidak sisa sedikit lah airnya ya, jangan terlalu basah karena ketika nanti kantong ekoenzim terjadi bocor kan nanti kemana-mana. Tapi biasanya kalau terlalu kering ampasnya, dia akan lebih cepat hangat, Pak. Jadi kalau misalkan ada air, dia lebih dingin ya. Semuanya sama, Pak, manfaatnya luar biasa. Oh, Heeh. Bapak baik Bu. jelas, Pak? Ya, Ibu. Jelas penjelasannya? Sudah ya, Bu. Ya, ya silakan dicoba ya, Pak. Baik, Bu. Oke, Pak Arief mau ditambah, Pak Arief? Cukup, udah memang itu jawabannya udah lengkap yang disampaikan Bu Helen untuk bantal. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rahayu. Pak, ini izin apa ya? Apakah pembuatan ekoenzim memakai gula molase atau gula aren itu berbeda? Karena saya buat dengan gula aren mengeluarkan bau yang tidak enak dan butek. Tapi jika saya buat dengan molase hasilnya bagus dan wangi, segar dan enak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Helen. Ya, kita tahu bahwa kualitas barang-barang apapun itu di market kita selalu ada saja barang palsu atau barang yang tidak murni. Apa sih yang tidak dipalsukan? Ini kan salah satu bentuk keprihatinan kita. Ya. Telur saja dipalsukan, gitu. Gula aren, gula merah pun sekarang ada yang terbuat dari gula pasir, kemudian dikasih warna. Saya sendiri pernah jumpa pabriknya. Jadi masalah bagus mana atau bagus mana semuanya sama saja. Yang penting kualitas gulanya adalah kualitas gula yang baik. Nah, artinya gini, kalau dia gula arennya itu buruk, kemudian ada kontaminasi bahan kimia atau baunya nggak enak, itu kan biasanya terkontaminasi zat tertentu. Otomatis pada saat dia digunakan untuk membuat ekoenzim, kualitas ekoenzimnya juga akan berbeda. Bisa jadi bahkan rusak dan tidak jadi ekoenzimnya. Gitu. Karena kualitas gulanya yang buruk. Jadi bagaimana kita memilih, bagaimana kita mencari gula, carilah dari penjual yang bisa kita percaya. Gitu. Ya di pasar mungkin penjualnya yang jujur, baik, gitu ya. Ya kita tidak bisa memungkiri bahwa gula merah dipalsukan, gula aren dipalsukan, molase saja sekarang dijual diencerkan, itu ada oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keuntungan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Ya kita tidak bisa menghindar dari itu, ya tinggal kita cari tahu kita bahwa yang dibeli adalah bahan yang baik. Cukup Pak. Ini Pak Arief ada pertanyaan lagi. Dari Pak Bintang Pasaribu, Bogor. Saya punya brown sugar yang sudah expired. Bolehkah dipakai untuk membuat EE? Terima kasih. Boleh. Silahkan digunakan brown sugar-nya. Tapi pastikan bahwa itu brown sugar-nya adalah benar real brown sugar ya. Bukan dari gula pasir. Oke, terus ini ada, ini Samsung ya? Oh Samsung ya Pak. Oh ini Samsung berarti tadi Pak Bintang ya, Pasaribu. Ya oke. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Juandito. Apakah EE harus dipanen dengan umur 3 bulan atau diboleh dibiarkan sampai 6 bulan atau lebih baik yang mana gitu? Silakan Pak Arief. Ya, kalau saya lebih menyarankan setelah 3 bulan
dipanen. Tapi kalau tidak sempat, ya nggak apa-apa lewat. Kenapa saya bilang lebih sesegera mungkin dipanen? Karena kalau sudah dipanen, sesegera mungkin kita bisa manfaatkan. Dan kita bisa bagikan buat orang lain. Karena kalau nggak dipanen, gimana kita mau manfaatkan atau bagikan kepada orang lain? Dan kalau itu kita manfaatkan, kita bagikan buat orang lain, otomatis akan cepat habis. Karena apa? Kalau kita bikin, kita simpen, tapi kita tidak manfaatkan, sementara tiap hari kita menghasilkan sampah. Nah, lebih baik apa yang kita buat sesegera mungkin kita distribusikan agar berguna sebagai untuk menjaga bumi ini. Itu saran saya. Jadi kalau kita mau nyimpan hanya sebagai kita kalau udah nanti umur sekian seperti apa, boleh. Tapi nggak perlu banyak-banyak kita simpan. Lebih baik kita panen, segera bisa dimanfaatkan, kita bagi-bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Sambil mengajarkan dia untuk juga bisa membuat. Karena di awal, pada saat kita mengajak orang lain, pasti kita akan memberi dulu. Karena dia belum punya. Setelah dia berhasil bisa membuat, baru nanti dia juga akan melakukan hal yang sama. Gitu. Ya. Itu saran Cukup, saya. ya. Iya. Pak Arief, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Susan. 1:400 atau 1:1000 yang mau saya tanyakan adalah satunya itu 1 tetes atau 1 tutup botol? Silakan Pak Arief. Iya. Kalau Ibu 1 tetes, artinya penambahan airnya adalah 400 tetes atau 1000 tetes. Kalau Ibu 1 botol, 1 tutup botol, penambahan airnya adalah 400 atau 1000 tutup botol. Kalau Ibu mengukur pakai ukuran misalnya 100 ml, nanti penambahan airnya 100 ml kali 400, jadi 40 liter atau 100 liter. Jadi seperti itu menghitung perbandingannya. 1:400 atau 1:4000 tergantung apa patokan. Kalau tetes ya pengalinya juga dengan tetes. Kalau kita pakai gelas ukur takaran, yang faktor pengalinya juga berdasarkan volume itu. Mana saja yang lebih mudah oleh Ibu untuk digunakan. Baik. Cukup ya. Terus ini ada pertanyaan lagi ya. Izin bertanya, apakah EE itu kan sebagai antiseptik, bisa mematikan kuman. Kalau dipakai untuk kumur-kumur, apakah akan mematikan bakteri mikroba baik di dalam mulut? Sebab kita tidak boleh kumur-kumur dengan cairan mouthwash. Bisa mematikan mikroba baik di mulut. Bagaimana dengan EE sebagai antiseptik? Silakan Pak Arief. Ya. Dengan perbandingan 1:400 dia sebagai disinfektan organik. Artinya dia akan membunuh bakteri jahat, tidak mengganggu bakteri baiknya. Jadi kalau digunakan relawan-relawan di sini pasti sudah menggunakan untuk kumur-kumur, gargle, itu tidak ada masalah. Jadi dan biasanya lebih segar. Nah, bagi beberapa orang yang sensitif, biasanya setelah kumur atau gargle atau sikat gigi nanti dikumur air biasa supaya tidak terlalu asid. Itu. Dan biasanya aroma mulutnya juga nanti lebih segar. Kita nggak perlu lagi pakai bahan-bahan kimia untuk menghilang bau mulut. Jadi aman. Baik. Terima kasih Pak Arief. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak Arief. Iya, boleh. Selamat malam Pak. Di chat. Ya, silakan. Silakan Pak. Ya, salam kenal semuanya Pak Arief. Saya Revi dari Hotel Horizon Lampung. Ini kita di Hotel Horizon Lampung ini sangat tertarik
mengenai pembahasan ekoenzim ini. Ini kami beserta tim malam ini sedang Zoom untuk melihat ini. Karena kami rasa ini sangat bermanfaat ya. Untuk ekoenzim sendiri kami sudah implementasikan di hotel kami ini sudah sejak tahun lalu. Dan sekarang kami sangat tertarik nih untuk ke Bantal mungkin ya, Bantal tentang ekoenzim. Ini ada 2 pertanyaan, Pak Arief, dari saya. Yang pertama, bantal ekoenzim itu sendiri itu kalau sudah masuk 1 minggu itu terdapat bau. Padahal kami itu sudah packing dengan rapat dan dipres. Tapi tetap menyebabkan bau yang keluar. Kemudian pertanyaan kedua dari saya, apakah bantal ekoenzim itu sendiri dengan bekas BO yang sudah kami panen 2 hari yang lalu, apakah masih bisa? Terima kasih. Pak Arief, mungkin mohon pencerahannya. Oke. Pak Revi ya, senang sekali saya mendengarnya bahwa tim Horizon Lampung sudah melakukan dan memanfaatkan ekoenzim. Kita tahu bahwa sisa-sisa kulit buah dari hotel itu kan sangat banyak ya, termasuk sayur. Kalau aromanya itu agak tidak enak, dikurangi komposisi yang mau dibikin bantal, dikurangi komposisi sayurannya. Tapi bisa diperbanyak kulit BO-nya itu nanti yang misalnya mau dibikin bantal, diperbanyak BO yang dari seperti jeruk, yang aromanya enak. Gitu. Nah, pada saat membuat dan memeras, menghancurkan BO untuk dibikin bantal, coba perhatikan plastik maupun lingkungannya. Apakah sebelum membuat itu kita spray dulu dengan ekoenzim sehingga bebas dari kontaminasi bakteri-bakteri dulu. Biasanya begitu. Insya Allah dengan begitu nanti kualitas bantal ekoenzimnya akan lebih tahan. Itu demikian Pak Revi. Baik, terima kasih Pak Arief atas informasinya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya. Jadi kami ini kan sudah implementasikan setiap hari, terutama untuk penghilang bau di seluruh area hotel. Bagaimana dampaknya ya Pak ya, jika kami mengimplementasikannya tidak sesuai takaran atau sedikit berlebihan gitu Pak? Mungkin ada dampak tertentu Pak yang akan terjadi? Ya, kalau berlebihan itu resikonya kalau untuk tanaman, nanti tanamannya kayak layu, kering. Nah, kalau berlebihan. Nah, kadangkala kita tidak percaya, sedikit aja apakah nggak pede ya. Kok dikit banget bisa ini. Padahal kalau diaplikasikan buat tanaman, sayang nanti tanamannya bisa-bisa tiba-tiba kering kan. Tanaman-tanaman di hotel itu kan mahal-mahal gitu loh. Itu yang jaga. Tapi kalau untuk penggunaan yang lain sebaiknya jangan berlebihan karena terjadi pemborosan. Karena kita tahu di luaran sana banyak yang butuh. Jadi kalau kita bisa berhemat, lakukan berhemat. Itu saja sih. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih pencerahannya dari Pak Arief. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu buat tim ekoenzim Horizon Lampung. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sari dan Ibu Heni. Berapa pH yang baik untuk ekoenzim dan jika penggunaan untuk mandi setelah mandi perlu dibilas air putih ya, maksudnya air ledeng enggak ya? Mohon dijelaskan Pak Arief. pH itu di bawah 4 ya, yang baik. Makin kecil itu makin baik kualitas ekoenzimnya.
Kemudian tadi apa, Bu? Untuk mandi. Untuk mandi, setelah pakai mandi, apakah perlu dibilas lagi dengan air? Nah, apabila kita sudah mandi, kalau mau dibilas lagi juga lebih baik. Artinya kan pada saat dia dicampurkan dengan sabun, kemudian pada saat mandinya kita juga, misalnya kita mandi menggunakan air ekoenzim, itu juga akan lebih baik daripada kita hanya mencampur sabun dengan ekoenzim. Nanti di kulit akan sangat berbeda. Nah, kalau udah menyangkut rasa, kalau tidak dipraktekkan, Ibu tidak akan mendapatkan bahwa hasilnya. Jadi silakan dicoba, digunakan benar di samping untuk sabunnya atau untuk sampo-nya, dilakukan juga untuk mandi atau keramasnya, atau kalau memang persediaannya terbatas, minimal untuk bilas lah. Itu sangat berbeda sekali. Rasa yang didapat berbeda. Gitu. Baik. Saya rasa cukup untuk jawab pertanyaannya di chat ya. Ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Saya, Bu. Ibu Sofi, ya, silakan, Bu. Pak, mau nanya kalau untuk siram tanaman yang di pot, perbandingan air sama ekoenzim berapa ya? Soal saya kalau siram kok potnya tanamannya jadi mati. Ya. Perbandingannya. Oke. Ya itu 100.000, Bu. Jangan 100.000, 105.000, 110.000 nggak apa-apa. Tapi paling kental itu 100.000. Oh, kental 100.000. 100.000 itu udah kental. Iya. Ya, jadi paling kental segitu. Jangan sampai lebih kental lagi. Jadi 1:1000 itu udah dianggap udah kental. Iya, iya. Makasih, Pak. Ya. Baik. Apakah cukup, Pak Arif? Cukup, Ibu. Silahkan. Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Arif atas sharingnya dan telah menjawab pertanyaan teman-teman kita ya. Semoga ini menjadi langkah baik bagi kita. Kita yang sama-sama di ruang ini karena kekuatan cinta, dedikasi, dan ingin selalu berbagi demi diri kita sendiri, anak cucu kita ke depan. Kondisi alam kita saat ini tidak baik-baik saja. Ayo Bapak Ibu semua, kita mulai dari diri sendiri, belajar dengan tekun tanpa kenal usia. Berbuat dan berkarya di tengah-tengah masyarakat, lalu berbagi, menebarkan kembali kebaikan cinta kasih ke banyak orang ya. Karena untuk mengubah dunia, bukanlah hanya tugas beberapa orang saja, bukan hanya tugas saya, tapi merupakan kewajiban setiap orang di bumi ini. Dimulai dari hal kecil, kecil itu indah namun tidaklah mudah. Tapi kita yakin, percaya kita bisa merawat, melestarikan bumi pertiwi kita tetap hijau, asri. Itu bentuk cara kita berterima kasih, membalas budi baik bumi dengan selalu bertekad melestarikan lingkungan. Sekecil apapun langkah yang kita lakukan dengan alam ini, setiap langkah itu juga akan memberikan kita penghargaan indah yang tak mampu diberikan seseorang kepada kita. Bagaimana cara menjaga kelestarian alam kita? Sangat sederhana Bapak Ibu. Jangan membuang sampah organik hasil produk dari dapur kita sendiri. Buatlah ekoenzim dan segera berpola makan nabati. Demikianlah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu malam ini. Kita akan bertemu kembali di tanggal 24 mendatang di jam yang sama dengan materi ekoenzim for Lake Batur yang akan dibawakan oleh Bapak Puja Tresna. Demikianlah, selamat malam dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Helen, terima kasih Pak Arif. Terima kasih semua Pak Arif. Terima kasih semua. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bu.